Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad dengan NPM 206037 akan membahas secara singkat terkait resume artikel machine learning yang telah saya lakukan. Artikel pertama ini yaitu supervised learning, judulnya prediksi kualitas air menggunakan algoritma naive Bayes dan random forest. Pendahuluannya ini ya dilatar belakangi karena kualitas air yang berbahaya jika terjadinya pencemaran air. Nah, tujuannya ini memprediksi kualitas air menggunakan algoritma naive Bayes dan random forest. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan metode SEMA yang mana yaitu sampel, pengumpulan data, explore, itu eksplorasi, modify, penulisan data, model, pemodelingnya, dan assessment, evaluasi terhadap model. Untuk penelitiannya ini datasetnya berasal dari Kaggle sebanyak segini 3.726 data dan 9 variabel prediksi dan 1 variabel target. Kebaruannya itu ya penggunaan algoritma random forest dan naive Bayes dan menerapkan metode SEMA. Untuk temuannya ini hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma random forest memiliki nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang lebih tinggi daripada naive Bayes. Dapat dilihat ini nilainya ya terlihat lebih tinggi daripada ini. Kemudian untuk diskusi dan kesimpulannya, diskusinya ini merupakan secara ringkas dibahas sebelumnya. Nah, kita langsung kesimpulannya. Hasil kesimpulannya ini dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest lebih cocok digunakan dalam algoritma prediksi kualitas air daripada algoritma naive Bayes. Lebih seperti itu. Karena itu, algoritma random forest dapat dijadikan pilihan yang lebih optimal dalam melakukan prediksi kualitas air. Untuk artikel yang kedua, jenis ML-nya itu unsupervised learning, judulnya implementasi Kamin clustering untuk pengembangan daerah rawan bencana kebakaran menggunakan model SDM. Pendahuluannya ini ya dilatar belakangi karena rawan terjadinya bencana kebakaran, khususnya di daerah Jabar. Nah, tujuannya ini untuk mengelompokkan daerah rawan yang terjadinya kebakaran dengan Kamin clustering dan model KSDM. Metode penelitiannya ini ya seperti disebutkan algoritmanya Kamin dan SDM yang mana terdiri tahapannya ini business understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Nah, untuk datasetnya ini tersendiri berasal dari opendatajabar.proc.go.id pada tahun 2019 sampai 2021 sebanyak 135 record dan 9 atribut. Kemudian kebaruannya penggunaan algoritma Kamin dan model SDM. Temuannya ya dilihat ada 5 klaster dan karakteristik kejadian yang paling besar ada klaster 3 sebanyak 87 kejadian kebakaran. Ini kota-kotanya Sukabumi, Sumedang, dan Bandung kayaknya sangat tinggi kebakaran. Untuk hasil silhouette score-nya ini segini 0,748 dengan klaster 5. Klaster yang nilainya 5. Jadi simpulkan bahwa kalau silhouette score yang mendekati 1 itu semakin bagus. Jadi ini bagus. Untuk diskusi dan kesimpulannya, diskusinya sudah disebutkan seperti tadi. Kesimpulannya ini penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa algoritma kami berhasil dilakukan pengelompokan yang optimal, memberikan informasi mengenai potensi hutan dan lahan setiap daerah. Penggunaan silhouette coefficient-nya juga memudahkan proses penelitiannya. Kemudian ada kekurangan penelitian ini beberapa anggota klaster tidak berada pada tempat yang tepat karena pengujian awal tidak ditentukan secara langsung, melainkan berdasarkan penggunaan Python. Untuk artikel yang ketiga yaitu semi-supervised learning. Judulnya Sentiment Analysis of COVID-19 Vaccine Innovation on Twitter Using Pre-trained and Self-trained Network Embedding. Nah, pendahuluannya ya latar belakangi karena opini publik terkait COVID vaksin. Nah, setelah itu dilakukan analisis sentimennya.
Itu tujuannya untuk metode penelitiannya menggunakan algoritma bidirectional STM. Buat MD-nya ada dua, fast-text dan glove. Tahapannya itu data collection, kemudian reprocessing, vectorization, dan terakhir classification. Datasetnya ini berjumlah segini 11.414 tweet dari Twitter dengan alat bantuan SNS Script perolehnya. Nah, kata kuncinya COVID vaksin pada bulan September 2021. Kebaruannya ini penggunaan algoritma bidirectional STM dan quad MD-nya itu teks dan glob. Hasil temuannya dapat dilihat ini yang biru yaitu self-trained memiliki nilai akurasi paling besar. Glob without stemming itu mencapai 92,55%. Diskusinya ya sudah disebutkan tadi, hasil pengujiannya yang juga disebutkan. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk kesimpulannya dalam presumsi bahwa BMD yang dilatih pada data dengan karakteristik yang sama dengan data uji yang sama dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan BMD yang dilatih sebelumnya, yaitu data subtraining yang lebih bagus dengan BMD globe without stemming tadi telah diambilkan. Nah, untuk di masa depan menguji representasi desa kontekstual seperti BERT menggunakan vektor yang dilatih sendiri maupun vektor yang telah dilatih sebelumnya. Dan itu penelitian juga akan dilakukan pada dataset yang berisi tweet yang lebih komprehensif. Nah, kurang lebih seperti itu untuk artikel yang ketiga. Untuk artikel yang keempat, jenis ML-nya itu Reinforcement Learning. Saya lihat dulu waktunya. Cukup. Nah, untuk judulnya ini serangan DDoS menggunakan Deep Key Network. Nah, pendahuluannya ini ya karena banyaknya kriminalitas cyber terkait serangan DDoS. Nah, maka di tujuannya ini mendeteksi serangan DDoS. Tuh, lebih untuk metode penelitiannya ini dengan tahapan machine learning yaitu pengumpulan data, processing data, training data, testing data, evaluasi model. Algoritma yang digunakan yaitu DKN, Deep Key Network. Alat evaluasinya itu computation matrix, datasetnya itu di sini CIC DDoS dari 2019 oleh Canadian Institute for Cybersecurity. Nah, data setnya itu sebanyak untuk trainingnya. Data serangannya. Data banding normalnya segini, testing ini untuk data serangannya ini 880 untuk banding normalnya. Kebaruannya penelitian ini mengusulkan metode Deep Neural Network. Hasil temuannya dapat dilihat ini dibandingkan dengan metode yang lain, DKN lebih baik hasil evaluasinya daripada metode SPR dan LR. Ini SPR Super Performance Machine, LR logistik, linear regression, oh salah. Nah, ini pada imbalance data, ini pada 11 jenis serangan DDoS. Metode DKN yang diusulkan ini lebih bagus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk diskusinya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, untuk kesimpulannya, itu Deep Key Network dapat digunakan mendeteksi serangan DDoS dengan tingkat operasi yang baik. Namun perlu perhatikan bahwa parameter discount factor dan learning rate sangat berpengaruh pada hasil deteksi. Dan itu model DKN memiliki keterbatasan dalam meredaksi serangan pada imbalance data. Tadi yang 83% operasinya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya difokuskan pada meningkatkan akurasi deteksi imbalance data untuk memberikan dampak yang lebih baik dalam aplikasi keamanan data. Kurang lebih seperti itu resume artikel saya dan ini referensinya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.